Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ririn Rahmawati, mahasiswa kelas 3 Sistem Informasi dengan NIM 701230036. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget, yaitu perkembangan interaksi manusia dan komputer. Dan saya juga akan tunjukkan contoh desain aplikasi mahasiswa yang bisa login, logout, serta melakukan code. Yuk langsung kita mulai. Pengertian interaksi manusia dan komputer atau IMK. Apa sih IMK itu? IMK adalah bidang studi yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi yang digunakan oleh manusia serta mempelajari cara manusia berinteraksi dengan teknologi tersebut. Fokusnya membuat komputer mudah digunakan dan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan manusia. Jadi, IMK itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Misalnya, seperti aplikasi yang kita pakai di smartphone atau website yang nyaman diakses. Selanjutnya, ada tujuan dari IMK. Yang pertama, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Yang kedua, ada membuat sistem yang mudah dipelajari dan digunakan. Jadi, intinya, tujuan utama dari IMK adalah menciptakan sistem yang bukan hanya cepat, tapi juga mudah dipahami dan memberikan kepuasan pengguna. Contohnya, seperti aplikasi transportasi online yang membuat kita nyaman dan cepat menemukan kendaraan atau website yang bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Selanjutnya ada hubungan timbal balik manusia dan komputer. Di sini ada input, pemrosesan, dan output. Yang pertama, input, manusia memasukkan perintah. Yang kedua, ada pemrosesan, komputer memproses data. Yang ketiga, ada output, komputer memberikan hasil. Jadi, hubungan manusia dan komputer itu seperti percakapan. Kita memberikan perintah atau input, komputer memprosesnya, dan kemudian memberikan output berupa hasil yang kita butuhkan. Contoh sederhananya, ketika kita mengetik di search again input, komputer mencari informasi atau pemrosesan dan kemudian menampilkannya hasil di layar atau output. Selanjutnya ada perkembangan IMK. Nah, yang pertama itu ada era batch processing. Pada era ini, komputer hanya memproses perintah dalam batch atau kelompok. Contohnya, komputer mainframe. Yang kedua ada CLI. Pengguna mengetik perintah secara langsung. Contoh dari CLI ini adalah DOS. Yang ketiga ada GUI, menggunakan icon dan menu grafis. Contoh dari GUI itu Windows. Yang keempat ada era mobile dan touch interface. Era ini menggunakan layar sentuh dan aplikasi mobile, seperti smartphone. Yang kelima ada era interaksi natural. Nah, era ini menggunakan pengenalan suara, AR, VR, dan pengendalian dengan gerakan. Contohnya seperti Siri dan Google Lens. IMK ini terus berkembang. Dulu kita hanya bisa memberikan perintah lewat teks, sekarang kita bisa menggunakan layar sentuh, suara, bahkan AR dan VR. Semua itu bertujuan untuk membuat teknologi lebih mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Selanjutnya ada prinsip usability. Yang pertama ada learnability, mudah dipelajari. Yang kedua ada efisiensi, cepat digunakan. Yang ketiga ada memorability, mudah diingat. Yang keempat ada error handling, mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan. Yang terakhir ada satisfaction, menyenangkan digunakan. Jadi prinsip usability itu sangat penting dalam desain sistem. Pengguna harus merasa nyaman, mudah memahami cara kerja aplikasi atau website, dan juga merasa puas. Misalnya, ketika aplikasi yang desainnya simpel dan langsung jelas cara menggunakannya, seperti aplikasi belanja online yang jelas navigasinya, serta aplikasi chat yang simpel seperti WhatsApp. Selanjutnya ada dialog manusia dan komputer. Apa sih dialog itu? Dialog itu merupakan cara komputer dan manusia berkomunikasi. Jenis dialog ada bermacam-macam. Yang pertama ada menu based,
Pilih opsi yang kedua ada command based, perintah teks, yang ketiga ada from based, isi formulir, yang keempat ada natural language, bahasa sehari-hari, dan yang terakhir ada direct manipulation, drag on drop. Jadi dialog antara manusia dan komputer bisa melalui berbagai cara, bisa lewat menu, perintah teks, atau bahkan cuman ngomong aja. Misalnya kayak di smartphone kita bisa ngomong ke asisten virtual, atau di komputer kita bisa klik-klik untuk memindahkan file. Selanjutnya, saya akan membahas contoh desain antarmuka aplikasi untuk mengelola data mahasiswa. Dari halaman login, di sini pengguna masukkan email dan password untuk mengakses aplikasi. Ketika pengguna mengklik tombol login, permintaan akan dikirim ke control out untuk memproses login. Pada kontrol ini kita memverifikasi apakah kredensial yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada. Nah, saya mencoba login sebagai admin. Nah, bisa kita lihat di sini hak asas sebagai admin itu ada fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya bisa melihat beberapa data mahasiswa. Saya akan mencoba menambahkan beberapa data mahasiswa lagi di sini. Lalu saya coba untuk edit dan selanjutnya delete. Setelah itu saya logout dan coba login lagi sebagai user. Di sini user hanya bisa menambahkan data dan melihat data saja tanpa bisa menghapus dan mengedit data. Terakhir, kesimpulan. IMK adalah kunci dalam menciptakan teknologi yang ramah pengguna. Perkembangan IMK mengikuti kebutuhan manusia. Tujuan utamanya membuat teknologi efektif, efisien, dan memuaskan. Jadi, itu tadi pembahasan mengenai perkembangan interaksi manusia dan komputer, dan juga contoh desain aplikasi mahasiswa dengan fitur login, logout, dan CRUD. Semoga video ini membantu kalian untuk lebih memahami bagaimana interaksi antara manusia dan komputer berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.